Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan, di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudari, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan kali ini Tuhan mengizinkan kembali kita berkumpul di dalam satu kesatuan, yaitu di Badan Musyawarah Antar Gereja Kota Tasikmalaya, di mana kita bersama-sama kembali memperingati dan mensyukuri akan kelahiran Sang Putra yang tunggal, bayi yang telah lahir lebih dari 2000 tahun yang lampau, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap manusia berdosa yang mau menerima Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu momen Natal adalah momen yang seringkali kita tunggu-tunggu, bahkan kita nanti-nantikan. Karena apa? Karena disitulah kita bisa mempersembahkan apa yang bisa kita persembahkan. Entah itu pujiankah, entah itu nyanyiankah, entah itu kemampuankah, entah itu kreasikah, entah itu kreativitaskah. Banyak hal yang bisa kita persembahkan. Bahkan biasanya 2 bulan sebelum peringatan Natal di bulan Desember sudah dibentuk panitia, sudah berlatih paduan suara, vokal grup, dan semuanya itu. Dan tentu harapan kita, momen Natal bukanlah menjadi sebuah tradisi belaka, tetapi momen Natal boleh menjadi tempat di mana kita terus merenungkan tentang begitu besarnya kasih Allah atas kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana bacaan Injil yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan, saya fokus kepada apa yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Ada satu semangat ketika mereka mengalami perjumpaan tentang adanya pernyataan bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Di tengah kegelapan malam, di tengah dinginnya malam, mereka dihampiri oleh malaikat, dan malaikat itu memberitakan kabar sukacita kepada mereka. Saya tidak tahu apa yang dirasakan oleh para gembala pada saat itu, tetapi kalau saya ada di posisi dia, maka tentu yang pasti secara manusiawi saya akan mengalami kedinginan, saya mengalami kejenuhan karena saya menunggu esok hari menjadi terang. Di tengah kegelapan seperti itu Allah datang dan memberitakan kabar baik kepada mereka. Para gembala yang pada masa itu termasuk golongan yang paling rendah, bahkan mungkin tidak dianggap oleh orang-orang sekitarnya karena memang mereka tidak punya hak untuk bisa seperti sebagaimana orang pada umumnya pada masa itu. Mereka tentu sedang mengalami ketakutan, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, momen Natal seharusnya menjadi momen perenungan di mana setiap kita kembali kepada apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup kita. Ketika mendengar kabar baik, ketika mendengar berita tentang lahirnya Sang Juru Selamat itu, mereka meresponi dengan cepat, sehingga kalimat berikutnya berkata, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Saudara, Betlehem adalah kota yang tidak diperhitungkan, sehingga dari kota inilah dimulai karya keselamatan yang Tuhan janjikan jauh sebelum Yesus lahir melalui nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Di sana dikatakan,
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan apa katanya saudara? Bangkit bagimu seorang yang memerintah Israel. Yang menarik adalah kalimat berikutnya yang berkata, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu, saudara. Artinya, Tuhan tidak pernah merencanakan keselamatan ketika manusia baru jatuh dalam dosa, sebab Dia tahu satu waktu manusia akan jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang tak bisa kita pikirkan. Mungkin kita merasa seperti para gembala yang tidak diperhatikan, yang dimarginalkan oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi disitulah Allah menyapa orang-orang yang termarginalkan. Sehingga sebagaimana apa yang menjadi tema kita pada saat ini, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tentu tema ini bukan mengajak saudara segera daftar kepada Pak Pendeta Stefanus, kita akan sama-sama pergi ke Bethlehem, bukan itu maksudnya. Tetapi kita akan coba melihat apa yang pernah terjadi di Bethlehem itu. Para gembala begitu mendengar berita tentang kelahiran Kristus, mereka langsung memberikan respon yang cepat dan tanggap, saudara. Mereka tidak menunda-nunda, mereka enggak menunggu, mereka enggak diskusi dulu, mereka enggak rapat dulu. Pergi enggak ya kita, kemudian ambil voting, menurut kamu gimana? Pergi enggak? Menurut kamu gimana? Pergi enggak? Enggak, saudara. Mereka langsung berkata, marilah, bukan nanti. Saya mengambil ayat ini dari terjemahan baru edisi yang kedua. Ada kata marilah sekarang. Sekarang itu berarti jangan tunda lagi, segera. Kalau setiap kita mendengarkan ada satu berita baik yang Tuhan sampaikan lewat hambanya kah, lewat kebenaran yang kita baca, dan itu tertanam dalam pikiran dan hati kita, maka respon kita harus berkata, sekarang, jangan tunda lagi. Acap kali, karena rutinitas, karena kesibukan, kita menunda-nunda apa yang seharusnya menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kalau gitu, kalimat yang berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, mengandung makna sebuah ajakan. Marilah saudara, kita pergi ke Bethlehem. Artinya, pada kesempatan saat ini juga saya menyampaikan, mari kita sekarang pergi ke Bethlehem, merenungkan apa yang terjadi di sana dan mengaplikasikannya, mengimplementasikannya kepada kondisi kita hari ini. Sehingga saya coba berpikir sementara saya mempersiapkan bahan daripada apa yang menjadi perenungan kita pada kesempatan kali ini. Apa sesungguhnya tujuan Tuhan menyapa para gembala dan kemudian gembala itu meresponi dan berkata kepada rekan-rekannya semua, marilah kita segera pergi. Paling tidak saya menemukan dari peristiwa ini yang menjadi perenungan bagi kita ada 3 hal. Yang pertama, ajakan ini membawa setiap kita untuk semakin hari menjadi pribadi yang selalu siap, sedia mengambil keputusan untuk dekat bersama Tuhan. Para gembala sangat meyakini bahwa berita yang sudah mereka dengar itu adalah berita yang memberikan dampak sukacita dalam hidup mereka.
Sehingga para gembala ini memutuskan untuk meninggalkan kesibukan mereka hanya demi melihat karya Tuhan yang besar. Dan itu sebabnya bagi kita, sesibuk apapun, jangan pernah kita lupa untuk dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Hari yang kita lalui adalah hari yang tentu tidak mudah. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan di dalam keseharian kita, maka saya terlalu yakin dan percaya hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hidup kita akan menjadi hidup yang benar-benar hidup. Apakah maksudnya benar-benar hidup? Adakah di sini yang meyakini bahwa saudara kalau sudah mati bisa hidup lagi kedua kali di dunia ini? Alkitab berkata bahwa sesungguhnya manusia itu ditetapkan mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ibrani pasal yang ke-9 mengatakan sedemikian. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudari, setiap kita, apapun profesi kita, apapun kondisi kita, maka kita harus meresponi. Kalau Tuhan memanggil kita untuk mendekat, maka kita harus semakin mendekat. Bukan semakin menjauh, bukan semakin meninggalkan Tuhan. Kesibukan pekerjaankah, kesibukan pelayanankah, bahkan mungkin saya sebagai pendeta bisa diundang kemana, kesana, kemari. Tetapi kalau saya hanya sekedar melakukan pekerjaan Tuhan tanpa saya punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, maka saya nggak akan mengalami apa yang seharusnya saya alami sebagaimana yang dirancangkan Tuhan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, karya Tuhan melalui peristiwa Natal ini sangatlah besar. Melebihi apapun yang kita katakan itu besar, saudara. Dan saya mau mengajak setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja, kata kitab Pemazmur, hatiku menjadi tenang. Hanya dekat Allah saja. Sekalipun ada situasi yang buruk yang kita alami, kita akan tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Nabi Yesaya pernah menyampaikan kepada umat pilihan Allah satu kata-kata yang menurut saya memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena umat pilihan Allah dalam hal ini suku Yehuda senantiasa jatuh di dalam kemerosotan rohani, saudara. Suku Yehuda seringkali memberontak kepada Tuhan sehingga mereka mengalami pembuangan di Babel. Di tengah tidak ada lagi pengharapan. Di tengah mereka merasakan penderitaan akibat dosa mereka. Disitulah Tuhan selalu menyapa dan menghampiri dan memberikan berita pemulihan dan pengharapan. Sehingga dikatakan, nanti-nantikanlah Tuhan. Sebab mereka yang menanti-nantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Saudara, hidup yang semakin akrab dengan Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Mereka akan berlari, tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan, tidak menjadi lelah. Artinya, sang bayi yang lahir, yang dikunjungi oleh para gembala,
adalah pribadi yang akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Tak salah kalau kita menyampaikan kepada saudara di sebelah kanan kiri kita, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara boleh sampaikan kepada teman, saudara seiman saudara. Amin. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Jangan tinggalkan ibadah kita. Ibadah bersama di gereja. Ibadah kita secara pribadi. Ya, saya pernah membaca satu buku. Seingat saya, tapi saya sudah membaca cukup lama. Dari Tim LaHaye mengatakan seperti gini. Setiap manusia itu diberikan waktu dalam satu hari itu 24 jam. Nggak ada yang lebih. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang melebihi? Sehari jadi 26 jam? Nggak ada. Semua kita 24 jam. Dan dia katakan begini, lebih bagus setiap kamu membuka hari, 15 menit kamu pakai untuk berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga waktu yang Tuhan sediakan, yang tersisa, karena kamu sudah pakai 15 menit untuk merenungkan firman Allah, yaitu sisanya 23 jam 45 menit, itu ada dalam berkat Tuhan. Daripada kamu tidak pernah menyediakan waktu setiap hari, sehingga waktu yang 24 jam itu berlalu dengan sia-sia dan kamu gak ngalamin berkat apa-apa. Saudara tahukah, sementara kita tidur malam ini, Tuhan sedang mempersiapkan berkat untuk hari esok. Amin. Bukankah rahmat Tuhan selalu baru setiap hari? Artinya, begitu matahari terbit, situasi terang, mari setiap kita waktu bangun pagi, tangan kita jangan melebar kemana-mana. Amin. Saudara ngerti gak melebar kemana-mana? Asal amin aja. Artinya seringkali baru bangun yang dicari apa saudara? Handphone. Udah berapa sepanjang tidur yang masuk? Meset buat saya saudara. Tapi seharusnya ketika kita bangun pagi, kita duduk diam sejenak, bukan melebarkan tangan kita, tapi melipatkan tangan kita, bersyukur yang pertama, Tuhan masih bangunin kita. Tanpa sadar, kita lupa akan itu. Benar apa benar? Ada orang gak di sini? Katanya 3.000 orang yang hadir di sini. Benar apa benar? Ya saudara. Bukan hanya saudara, saya juga harus seperti apa yang saya sampaikan. Tanpa terasa kita biasa. Rasanya kalau gak pegang handphone satu hari, seperti sayur tanpa garam saudara. Yang kedua, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Adalah ajakan untuk mempercayai setiap perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu pasti digenapi. Amin saudara. Jadi yang menjadi dasar kepercayaan kita bukanlah pada situasi yang sedang terjadi. Yang menjadi dasar kepercayaan kita haruslah kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu setia. Oh gak ada amin. Aman semua ya. Tuhan itu setia. Dan tidak ada perkataannya yang gagal. Meskipun waktunya tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau Tuhan sudah berjanji,
Dia tidak akan pernah ingkari. Kalau Tuhan sudah berkata, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan sudah berfirman, semuanya jadi, saudara. Jadi itu sebabnya menjalani tahun 2025 ini, mari setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudari tutup telinga kiri kanan, biar orang ngomong apa, yang penting Tuhan yang bicara, saudara. Tetapi jangan asal dengar-dengaran tanpa membaca dan merenungkan firman Allah. Banyak orang hanya sekedar dengar-dengar tapi nggak mau bersekutu. Saya pernah membaca satu bagian peristiwa di mana Rasul Paulus memberitakan apa yang dia perlu beritakan pada jemaat di Berea, saudara. Dan sesudah Paulus menyampaikan berita, saudara, jemaat Berea ini nggak langsung percaya. Saya mikir, Paulus ini kan orang hebat. Saya saja mungkin nggak 1%-nya dibandingkan Paulus. Kehebatannya soal Taurat, wah dia luar biasa. Ya, soal kasih karunia, dia luar biasa, saudara. Tapi satu waktu dia bicara di jemaat Berea, saudara. Jemaat Berea itu mengajukan pertanyaan kepada Paulus. Harusnya dong kalau pemberita firman-Nya adalah orang yang sudah hebat, ngapain lagi diragukan, saudara. Tapi yang menarik ketika mereka mempertanyakan itu, bukan mempertanyakan berdasarkan pikiran mereka. Tetapi karena mereka, Alkitab menyatakan, saudara, tiap-tiap hari mereka menyelidiki kitab suci, saudara. Kalau kita mau percaya perkataan Tuhan pasti digenapi, maka kita harus sering merenungkan apa yang Dia perkatakan. Bukankah itu yang dikatakan di dalam kitab Pemazmur? Disampaikan bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ada di tepi aliran air, saudara. Dan akarnya itu merambat ke bawah, di mana di sana banyak sari makanan. Dan pohon itu tidak pernah layu daunnya, saudara. Dia akan selalu berbuah pada musimnya. Yang menarik, kalimat berikutnya dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berapa di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hadir malam hari ini di tahun 2025 hidupnya ingin selalu berhasil? Amin. Beritahu ke lagi kiri kanannya, rajin baca Alkitab. Amin. Amin. Sebab itulah kekuatan kita. Kalau kita mempercayai firman Allah melebihi segala situasi yang ada, maka terjadilah apa yang Tuhan firmankan. Saudara tentu ingat kisah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Maka Tuhan menciptakan semuanya. Kata mencipta dalam bahasa Ibraninya diambil kata bara. Bara itu menjadikan yang ada dari tidak ada, saudara. Tuhan tidak bergantung kepada apa yang ada. Bahkan Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau Dia berkata jadi, jadilah, saudara. Firman-Nya ya dan amin. Yang ketiga, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, adalah ajakan untuk melayani. Kalau saudara baca di ayat 20, setelah mereka melihat, kemudian mereka memberitakan apa yang mereka lihat itu, saudara. Artinya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kalau hidup kita sehari-hari mempercayai setiap perkataan Tuhan, maka kita harus memberitakan apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka itu harus kita beritakan, saudara. Itu sebabnya yang ketiga,
Ajakan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, itu artinya kita diajak untuk melayani Tuhan dengan motivasi yang selalu memuliakan Sang Raja. Memberitakan apa yang kita rasakan, yang kita alami kepada Tuhan. Setelah melihat bayi Yesus, para gembala, Bapak Ibu Saudara-saudari kembali sambil memuliakan Allah atas semua yang mereka telah lihat dan mereka dengar, saudara. Melayani Tuhan haruslah selalu didasarkan pada hati yang ingin memuliakan Dia, bukan untuk mencari penghargaan atau pengakuan dari manusia. Setiap momen Natal, tentu kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Sang Raja kita. Tapi jangan pernah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Mari setiap kita melayani dengan ketulusan hati, sehingga setiap kita mengalami berkat Tuhan. Sebagai penutup, Natal adalah sebuah undangan dari Tuhan, di mana saudara harus mengambil keputusan yang cepat tanpa menunda-nunda untuk semakin mendekat, percaya, dan melayani Sang Raja yang lahir. Saat kita menjalani kehidupan, maka mulailah, bertindaklah, dan jalanilah dengan iman kepada Yesus. Amin.